Pernah gak sih, tiba-tiba pas lagi bengong sore-sore, atau pas lagi di tengah keramaian, tiba-tiba kepikiran satu kata yang bikin bulu kuduk merinding. Satu kata yang sering banget kita hindari di meja makan, kematian. Ini adalah video bagian ke-23 dari playlist mengisi kertas kosong. Mari kita mulai. Jujur aja, 90% dari kita kalau dengar kata itu, respons pertamanya adalah fear, ketakutan. Aduh, jangan ngomongin itu deh, belum siap. Atau, serem ah, bahas yang lain aja. Tapi, coba kita tarik napas dalam-dalam sebentar. Gimana kalau selama ini kita salah cara pandang? Gimana kalau ternyata, kematian itu bukan game over, tapi justru level up? Hari ini, kita mau ngobrol santai, buka pikiran, dan coba bedah ulang konsep kematian lewat sudut pandang yang lebih luas. Kita bakal bahas kenapa mati itu bukan berarti selesai. Part 1. Paradigma kematian. Coba inget-inget lagi zaman kita masih sekolah dulu, entah SD atau SMA. Momen apa yang paling kamu tunggu-tunggu setiap harinya? Pasti bukan pas lagi ngerjain soal matematika di depan kelas kan? Momen yang paling bikin hati berbunga-bunga itu cuma satu, bunyi bel pulang. Pas bel itu bunyi, kita ngerasa bebas. Kita bakal beresin buku, masukin ke tas, dan lari keluar kelas dengan perasaan bahagia karena kita mau pulang ke rumah. Nah, kematian itu sebenarnya cuma bel pulang. Kita ini lagi sekolah di dunia, lagi belajar, lagi dapat tugas. Dan saat waktunya tiba, Tuhan bakal bunyiin bel itu supaya kita bisa balik ke rumah sejati kita. Atau bayangin kayak orang yang lagi merantau jauh banget, bertahun-tahun kerja di negeri orang, terus tiba-tiba dapat tiket mudik. Rasanya gimana? Seneng kan? Pengen cepet-cepet ketemu keluarga. Kematian itu adalah mudik terbesar umat manusia. Jadi, kenapa kita malah takut setengah mati sama jalan pulang kita sendiri? Jangan-jangan kita ketakutan karena kita terlalu melekat sama barang-barang di tempat rantau. Kita sibuk numpuk jabatan, harta, dan gengsi, sampai lupa kalau itu semua cuma fasilitas titipan selama kita sekolah di sini. Part 2. Transformasi, bukan eliminasi. Ada satu kalimat menarik, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Perhatiin deh kata-katanya, merasakan, berarti, ada subjek yang merasakan, dan ada objek yang dirasakan. Kalau kita mati terus hilang begitu aja, kita gak bakal bisa merasakan kematian itu. Ini bukti kalau kematian itu cuma pintu geser, bukan tembok mati. Perhatikan analogi air dan es. Bayangin kamu punya segelas air, terus kamu masukin ke freezer, air itu membeku jadi es batu. Apakah airnya mati? Enggak, dia cuma berubah wujud. Dia bertransformasi. Terus es batu itu kamu jemur di bawah matahari. Dia mencair lagi jadi air. Terus lama-lama menguap jadi gas yang gak kelihatan mata. Apakah airnya jadi gak ada? Tetap ada. Cuma wujudnya udah gak bisa ditangkap sama indera manusia yang terbatas ini. Itulah kita, jasad kita, casing dari tanah ini, memang bakal balik ke tanah. Tapi sang hidup, ruh dan jiwa yang ada di dalam, mereka gak bisa musnah. Mereka cuma pindah frekuensi. Part 3. Jasad vs jiwa, casing vs software. Seringkali kita terlalu fokus ngerawat casing atau jasad kita, skincarean, olahraga biar berotot, makan enak. Gak salah sih, tapi kita harus sadar, jasad itu cuma kemasan dari tanah yang ditiupkan ruh. Coba deh, pas kamu lagi ngaca nanti, lihat mata kamu. Sadari kalau yang kamu lihat itu cuma kemasan. Yang bakal dimintai pertanggungjawaban itu bukan tangan yang mukul, tapi software atau jiwa yang nyuruh tangan itu buat mukul. Kematian itu sebenarnya adalah momen di mana software kita dicabut dari hardware yang sudah usang atau sudah habis masa pakainya. Tubuh biologis boleh berhenti berfungsi, tapi semangat, cinta, dan energi yang kita bangun selama hidup gak bakal pernah padam. Kayak Nabi Muhammad atau tokoh-tokoh besar lainnya, tubuhnya sudah di dalam tanah ribuan tahun lalu, tapi energinya, ajarannya,
manfaat semasa hidupnya masih kita rasain sampai sekarang. Mereka gak pernah benar-benar mati. Part 4. Berhenti berduka cita, mulai bersuka cita. Mungkin kedengerannya agak radikal ya, tapi gimana kalau kita mulai pelan-pelan ganti kata berduka cita jadi bersuka cita? Bukan berarti kita gak boleh sedih pas kehilangan orang tersayang. Sedih itu manusiawi, tapi jangan sampai kesedihan itu menyiksa kita berlama-lama seolah mereka hilang selamanya. Mereka cuma mendahului kita pulang ke rumah yang lebih nyaman. Kalau kita tahu tujuan akhir kita adalah Sang Maha Cinta, Sang Maha Pengasih, harusnya gak ada lagi ruang buat ketakutan yang mencekam. Yang ada adalah persiapan. Hidup ini adalah tempat kita menanam. Apa yang kita tanam di sini, kebaikan, kasih sayang, kejujuran, itu yang bakal kita panen di rumah nanti. Kematian itu cuma gerbang buat kita ngelihat hasil panen kita. Jadi teman-teman, yuk mulai sekarang kita pelan-pelan belajar buat gak terlalu megang erat dunia ini. Bukan berarti jadi males atau gak ambisius ya. Tetap berkarya, tetap cari uang, tetap berprestasi, tapi hatinya jangan ditaruh di sana. Biar nanti pas bel pulang itu bunyi, kita gak kaget, gak ngerasa rugi, dan bisa melangkah keluar dengan senyuman. Karena sejatinya kita semua cuma musafir yang lagi mampir minum, dan sebentar lagi, kita bakal pulang ke pelukan Tuhan. Kematian itu bukan akhir, kematian itu adalah cara semesta buat bilang, kerja kerasmu di dunia sudah cukup, sekarang waktunya istirahat dan kembali kepadaku. Gimana menurut kalian? Masih ngerasa serem sama kematian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video bagian 24 playlist mengisi kertas kosong berikutnya. Stay conscious and stay alive.